Seorang gadis cantik pulang berjalan sendirian, tiba-tiba di tengah jalan dipalak dan dicekik oleh oknum polisi gendut. Dengan keahlian bela dirinya, gadis cantik ini melawan dan menghajar balik oknum polisi gendut tersebut hingga tepar. Siapakah gadis cantik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Senja merayap perlahan, memulas langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, Pinkan melangkah dengan tenang. Seragam dinasnya sedikit longgar di bahu, namun memancarkan aura ketegasan yang tak terbantahkan. Ia adalah prajurit, bukan sembarang prajurit, melainkan salah satu yang terbaik di angkatannya. Ditempa oleh disiplin dan latihan keras yang membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, baik fisik maupun mental. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia baru saja menyelesaikan tugasnya di markas, dan kini dalam perjalanan pulang. Menikmati momen singkat kebebasan dari rutinitas yang ketat, jalanan mulai lengang di beberapa titik. Hanya menyisakan deru kendaraan yang sesekali melintas. Pinkan memilih berjalan kaki, menikmati embusan angin sore yang menerpa wajahnya. Mencoba melepaskan penat setelah seharian penuh berkutat dengan laporan dan pelatihan. Pikirannya melayang, membayangkan secangkir kopi hangat dan buku favoritnya yang menanti di rumah. Ia merasa damai, tanpa sedikit pun firasat akan kejadian yang sebentar lagi akan mengubah ketenangan senjanya. Sebuah mobil patroli polisi berwarna biru putih tiba-tiba melambat di sampingnya. Pinkan tidak terlalu memperhatikannya. Baginya, pemandangan seperti itu adalah hal biasa. Namun, mobil itu tidak berlalu begitu saja. Ia berhenti sepenuhnya, dan seorang pria berseragam polisi dengan pangkat yang cukup tinggi di bahunya turun dari kursi pengemudi. Wajahnya terlihat datar, namun ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Pinkan sedikit waspada. Insting prajuritnya mulai berbisik. Kandus mulai berbisik. "Selamat sore, Nona," sapa polisi itu. Suaranya terdengar ramah, namun ada nada aneh yang terselip, seperti sebuah jebakan yang disamarkan. Ia mendekat, tangannya diselipkan ke saku celana jerok kiriknya, terlalu santai untuk seorang petugas yang sedang bertugas. Pinkan membalas sapaan itu dengan sopan. "Sore, Pak." Ia mengamati pria itu dari ujung kaki hingga ujung rambut. Seragamnya rapi, namun ada sesuatu yang janggal. Mungkin itu hanya perasaannya saja, namun Pinkan selalu percaya pada instingnya. Ia tidak pernah salah. "Boleh saya tahu, Nona mau ke mana sendirian di jam segini?" tanyanya lagi. Kali ini dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum itu justru membuat Pinkan semakin tidak nyaman. "Saya dalam perjalanan pulang, Pak," jawab Pinkan singkat, berusaha menjaga jarak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan interogasi biasa. "Pulang? Sendirian? Tidak takut?" Polisi itu melangkah lebih dekat, membuat Pinkan mundur selangkah secara refleks. Aura ancaman mulai terasa meskipun kata-kata Nia masih terdengar seperti basa-basi. "Saya rasa saya bisa menjaga diri, Pak," kata Pinkan. Suaranya sedikit lebih dingin. Ia tidak suka diintimidasi. Pria itu tertawa kecil, tawa yang hambar dan meremehkan. "Oh, benarkah gadis secantik Nona ini prajurit pula bisa menjaga diri?" "Saya ragu." Ia melirik tas Pinkan, lalu kembali menatap matanya dengan tatapan yang kini terang-terangan, menunjukkan niat buruk. "Bagaimana kalau kita sedikit berbagi rezeki, Nona, untuk keamanan perjalanan Anda?" Pinkan terdiam, matanya menajam. Kata-kata itu, nada itu, dan tatapan itu, semuanya mengonfirmasi kecurigaannya. Ini bukan polisi yang baik, ini adalah oknum. Darahnya mendidih, namun ia berusaha. Tetap, ia telah menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya dari ini. Ancaman ini, meskipun datang dari seorang penegak hukum, tidak akan membuatnya gentar. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipalak, apalagi oleh seseorang yang seharusnya melindungi. "Maaf, Pak," jawab Pinkan tegas. "Saya tidak mengerti maksud Bapak. Saya tidak punya apa-apa untuk dibagi." Senyum di wajah polisi itu menghilang, digantikan oleh ekspresi kesal. "Jangan pura-pura bodoh, Nona. Saya tahu Anda punya, atau mau saya periksa?" Nada suaranya kini berubah menjadi ancaman yang jelas. Tak ada lagi basa-basi. Konfrontasi tak terhindarkan. Senja yang damai telah berubah menjadi medan pertempuran. Udara senja tiba-tiba terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Kata-kata oknum polisi itu menggantung di udara,
menciptakan ketegangan yang pekat. Pinkan merasakan adrenalin mulai mengalir deras dalam nadinya. Namun ia berhasil mengendalikannya. Sebagai prajurit, ia dilatih untuk tetap tenang di bawah tekanan, menganalisis setiap situasi dengan kepala dingin, bahkan ketika bahaya mengintai di depan mata. Ia menatap lurus ke mata pria berseragam itu, mencari celah, memahami niatnya yang sebenarnya. "Periksa?" ulang Pinkan. Suaranya datar, tanpa emosi. "Atas dasar apa, Pak? Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Ia tahu betul hak-haknya. Ia tahu bahwa seorang petugas tidak bisa sembarangan melakukan penggeledahan tanpa alasan yang jelas dan sesuai prosedur hukum. Ini adalah upaya intimidasi, dan Pinkan tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap itu. Pria itu tersenyum sinis, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menguning. "Jangan banyak bicara, Nona. Saya ini petugas. Saya bisa melakukan apa saja jika saya mencurigai Anda." Ia melangkah satu langkah lagi. Kali ini tangannya bergerak ke arah pinggangnya, seolah-olah hendak meraih sesuatu. Gerakan itu jelas dimaksudkan untuk menakut-nakuti, untuk menunjukkan kekuasaan yang ia miliki. Pinkan tidak bergeming. Matanya tajam, mengawasi setiap gerakan pria itu. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial. Jika ia menunjukkan sedikit saja rasa takut, pria itu akan semakin berani. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan mangsa yang mudah. Pikirannya berputar cepat, mengingat kembali setiap pelajaran yang ia dapatkan di akademi. Disiplin, fokus, dan keberanian. 3 pilar utama yang selalu ditekankan oleh para pelatihnya. "Kecurigaan harus didasari bukti, Pak," kata Pinkan. Suaranya kini terdengar lebih tegas, memotong udara dengan ketajaman yang tak terduga. "Dan saya yakin, Bapak tidak memiliki bukti apapun yang bisa membenarkan tindakan Bapak." Bukan dengan emosi, melainkan dengan logika dan pengetahuan. Wajah oknum polisi itu mengeras. Kesabarannya mulai menipis. "Berani sekali kau bicara seperti itu pada saya," bentaknya, suaranya meninggi, memecah kesunyian senja. "Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang gadis kecil yang sok jagoan." Ia melangkah maju dengan cepat, mencoba meraih lengan Pinkan, namun Pinkan lebih cepat. Dengan gerakan refleks yang terlatih, ia menghindar, memutar tubuhnya sedikit ke samping, membuat tangan pria itu hanya menggapai udara kosong. Ia tidak ingin memulai perkelahian, tetapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya disentuh secara paksa. Ini adalah garis batas yang tak bisa dilanggar. "Jangan sentuh saya, Pak," peringat Pinkan. Nadanya penuh ancaman yang tersembunyi. Ayat memberikan kesempatan, namun pria itu memilih untuk melangkah lebih jauh. Oknum polisi itu mendengus marah. "Kau mau main-main denganku? Hah? Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi." Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai amarahnya. "Dengar, Nona, saya tidak punya waktu untuk drama. Berikan saja apa yang saya minta, dan kau bisa pergi dengan tenang. Atau kau mau merasakan bagaimana rasanya berurusan dengan hukum." Kata-kata itu, ancaman itu, adalah puncak dari kesabarannya. Pinkan tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak akan menyerahkan harta miliknya kepada seorang penjahat berseragam. Ia tidak akan membiarkan penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi begitu saja. Prinsip-prinsip yang telah ditanamkan dalam dirinya sebagai prajurit, nilai-nilai keadilan dan integritas, bergejolak di dalam hatinya. Ia adalah pelindung, bukan korban. Dan saat ini, ia harus melindungi dirinya sendiri dari ancaman ini. Matanya menyipit, fokusnya tertuju pada pria di depannya. Ia mengambil posisi kuda-kuda ringan, hampir tak terlihat, namun siap untuk bergerak. "Kapans, saya tidak akan memberikan apapun, Pak," ucap Pinkan. Suaranya kini mantap, penuh tekad yang tak tergoyahkan. "Dan saya tidak takut. Pertarungan ini, ia tahu, akan segera dimulai." Di tengah ketegangan yang mencekam, pikiran Pinkan melayang jauh, kembali ke masa lalu, ke tempat di mana ia ditempa menjadi sosok yang berdiri tegak di hadapan ancaman ini. Kilas balik itu datang begitu cepat, seperti film yang diputar ulang dalam benaknya, memberikan kekuatan dan mengingatkan akan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingat hari pertama di Akademi Militer, belasan tahun yang lalu. Seorang gadis muda dengan rambut dikepang rapi, mata penuh semangat, namun juga sedikit gentar menghadapi masa depan yang tak pasti. Para pelatihnya, dengan wajah keras dan suara menggelegar, menyambut mereka dengan latihan fisik yang brutal. Lari pagi puluhan kilometer, push-up ratusan kali, merayap di lumpur, mendaki tebing curam semuanya,
adalah bagian dari rutinitas harian. Banyak yang menyerah, menangis, bahkan pingsan. Namun, Pinkan tidak. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit, dan terus bergerak maju. Mental adalah segalanya. Prajurit, teriak Sersan Mayor Haris, pelatih paling disegani, dengan suara yang bisa membelah batu. Tubuh bisa lelah, tapi semangat tidak boleh padam. Jika kalian menyerah pada rasa sakit kecil, bagaimana kalian akan menghadapi musuh yang sebenarnya? Karak itu dulu terasa seperti cambuk. Kini menjadi mantra yang menguatkan. Pinkan mengingat bagaimana ia dan rekan-rekannya saling menyemangati. Ada Bima, seorang pemuda bertubuh tegap dengan senyum ramah, selalu menjadi yang pertama membantu jika ada yang kesulitan. Mereka sering berlatih bersama, saling mengoreksi gerakan bela diri, berbagi bekal saat istirahat, dan bercerita tentang impian mereka setelah lulus. Bima adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan memiliki integritas yang tinggi. Ia selalu berbicara tentang bagaimana mereka akan menjadi prajurit yang membanggakan, melindungi rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan. Kenangan itu, entah mengapa, terasa begitu pahit sekarang. Latihan tidak hanya soal fisik, ada juga pelajaran strategi, taktik, penggunaan senjata, dan yang paling penting, pembentukan karakter. Mereka diajari tentang loyalitas, kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Mereka ditanamkan nilai-nilai bahwa seragam yang mereka kenakan adalah simbol kehormatan, bukan alat untuk menindas. Pinkan menyerap semua itu, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia percaya pada kebaikan, pada keadilan, dan pada kekuatan integritas. Ia ingat suatu hari, saat latihan simulasi pertempuran di hutan, mereka terjebak dalam situasi sulit, dikepung oleh musuh. Bima, dengan sigap, membuat rencana darurat, dan memimpin mereka keluar dari kepungan. Kita tidak akan meninggalkan siapapun di belakang. Pinkan, katanya kala itu. Napasnya terengah-engah. Namun matanya memancarkan tekad yang sama kuatnya dengan Pinkan. Kita adalah satu tim. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kini, di hadapan oknum polisi yang memalaknya, semua kenangan itu berkelebat. Ia melihat ironi yang menyakitkan. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, kini bertindak sebagai penjahat. Seseorang yang mengenakan seragam kebanggaan, justru mengkhianati sumpah yang pernah ia ucapkan. Kemarahan Pinkan bukan lagi hanya karena dirinya dipalak, melainkan karena pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Tekadnya semakin mengeras. Ia tidak akan membiarkan oknum ini menang. Ia tidak akan membiarkan orang seperti ini merusak citra institusi yang ia cintai. Setiap tetes keringat, setiap luka, setiap pengorbanan selama pelatihannya adalah bekal yang tak ternilai untuk menghadapi momen ini. Ia telah dilatih untuk menghadapi ancaman, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk berdiri tegak di hadapan bahaya. Pinkan menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Kilas balik itu memberinya kejelasan, mengusir keraguan yang mungkin. Sempot mangkil, ia adalah prajurit, dan seorang prajurit tidak akan pernah menyerah. Ia siap untuk bertarung, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap prinsip yang ia yakini. Matanya kembali fokus pada oknum polisi di depannya. Kini, dengan sorot yang lebih tajam, lebih berani, dan penuh persiapan. Oknum polisi itu, yang kini wajahnya memerah karena amarah, melangkah maju dengan niat yang jelas. Ia mengira Pinkan hanya akan pasrah, mengira ancaman verbalnya sudah cukup untuk membuat gadis itu menyerah. Namun, ia salah besar. Pinkan bukanlah gadis biasa. Ia adalah prajurit, dan ia telah siap. Kau akan menyesali ini, geram pria itu. Tangannya terangkat, siap untuk mencengkeram lengan Pinkan. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh, Pinkan sudah bergerak. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Hasil dari latihan bertahan-tahan yang membentuk refleksnya. Bukan serangan langsung, melainkan sebuah manuver cerdik. Pinkan menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan untuk menghindari jangkauan tangan pria itu. Pada saat yang sama, kakinya melangkah ke samping, memutar tubuhnya, membuat pria itu kehilangan keseimbangan sesaat. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mendorong ringan bahu pria itu, bukan dengan kekuatan penuh, melainkan hanya cukup untuk membuatnya limbung. Oknum polisi itu terkejut. Ia tidak menyangka Pinkan akan melawan, apalagi dengan gerakan yang begitu lincah dan efektif. Ia menduga Pinkan akan berteriak atau mencoba lari, bukan malah membalas dengan taktik. Keseimbangannya goyah, dan ia sedikit terhuyung ke belakang.
Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya. Apa-apaan ini? Bentaknya, mencoba kembali mendapatkan pijakannya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan korban biasa. Pinkan tidak memberi kesempatan. Ia tahu bahwa dalam pertarungan, setiap detik sangat berharga. Ia tidak ingin memperpanjang drama ini. Tujuannya adalah melumpuhkan pria itu secepat mungkin, tanpa menimbulkan keributan yang terlalu besar. Dengan cepat, ia melangkah di belakang pria itu, memanfaatkan momen kebingungannya. Tangannya bergerak dengan presisi, meraih pergelangan tangan. Pria itu memelintirnya dengan teknik kuncian yang ia pelajari. Pria itu menjerit tertahan, rasa sakit menjalar dari pergelangan tangannya. Ia mencoba menarik tangannya, namun cengkeraman Pinkan begitu kuat, seperti baja. Ia berbalik, mencoba melepaskan diri, namun Pinkan sudah mengunci posisinya. Ia menggunakan bobot tubuhnya dan teknik yang tepat untuk menekan titik-titik vital, membuat pria itu tak berdaya. "Lepaskan saya! Sialan!" teriak oknum polisi itu. Wajahnya memucat, rasa sakit dan kemarahan bercampur aduk. Ia mencoba menendang ke belakang, namun Pinkan sudah mengantisipasinya. Pinkan tidak menjawab. Ia fokus pada gerakannya, memastikan kunciannya sempurna. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ini adalah seorang petugas polisi. Meskipun oknum, ia tidak ingin melukai terlalu parah, hanya melumpuhkan. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik lengan pria itu ke belakang, lalu mendorongnya ke depan, membuatnya kehilangan keseimbangan sepenuhnya dan jatuh berlutut. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah memalak orang?" desis Pinkan. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia menekan pergelangan tangan pria itu lebih keras, membuatnya meringis kesakitan. Oknum polisi itu terengah-engah, mencoba bernapas. Ia tidak percaya bahwa ia, seorang petugas berseragam, bisa dikalahkan dengan begitu mudah oleh seorang gadis. Rasa malu dan marah membakar dirinya. Ia mencoba melawan, namun setiap gerakannya hanya memperparah rasa sakit di pergelangan tangannya. Pinkan mempertahankan kunciannya, memastikan pria itu tidak bisa bergerak. Ia telah menunjukkan kekuatannya, bahwa ia tidak bisa diremehkan. Pertarungan fisik telah dimulai, dan Pinkan telah memenangkan ronde pertama dengan kecerdasan dan keterampilannya. Ketegangan di udara semakin meningkat, dan Pinkan tahu ini hanyalah permulaan. Oknum polisi itu, yang kini berlutut dengan pergelangan tangan terkunci, mendongak menatap Pinkan dengan mata penuh kebencian. Rasa sakit dan harga diri yang terluka membakar dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Dengan geraman, ia mengerahkan seluruh tenaganya, memutar tubuhnya dengan paksa, mencoba melepaskan diri dari kuncian Pinkan. Pinkan merasakan tarikan kuat, namun ia tetap bertahan. Ia tahu bahwa pria itu akan melawan dengan sekuat tenaga. "Ayah harus sayap." Saat pria itu berhasil menarik pergelangan tangannya sedikit, ia menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan pukulan ke arah perut Pinkan. Namun, Pinkan sudah mengantisipasi. Dengan refleks cepat, ia menarik diri, membuat pukulan itu hanya mengenai udara kosong. Pertarungan pun berubah menjadi duel yang lebih intens. Oknum polisi itu bangkit, wajahnya merah padam, dan ia mulai menyerang dengan membabi buta. Pukulan liar dilancarkan, mencoba mengenai Pinkan. Namun, Pinkan, dengan latihannya yang superior, dengan mudah menghindari setiap serangan. Ia bergerak lincah, seperti bayangan, membuat pria itu semakin frustrasi. "Berhenti menghindar!" "Pengecut!" teriak pria itu. Napasnya terengah-engah. Ia mencoba menendang, namun Pinkan melompat mundur. Menjaga jarak, Pinkan tidak membuang energi untuk berbicara. Ia fokus pada pertarungan. Ia melihat celah dalam setiap serangan pria itu. Gerakannya tidak teratur, didorong oleh amarah, bukan teknik. Ini adalah keuntungannya. Dengan kecepatan kilat, Pinkan melangkah maju saat pria itu melancarkan pukulan ke arah kepalanya. Ia menangkis pukulan itu dengan lengan bawahnya, lalu dengan gerakan yang sama, ia melancarkan tendangan rendah ke arah lutut pria itu. Tendangan itu mengenai sasaran. Oknum polisi itu meringis kesakitan, lututnya terasa ngilu. Ia sedikit terhuyung. Dan Pinkan memanfaatkan momen itu. Ia melancarkan pukulan cepat ke arah rahang pria itu. Pukulan itu tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuatnya pusing dan kehilangan fokus. Pria itu terhuyung mundur. Tangannya memegangi rahangnya. Darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap Pinkan dengan mata terbelalak, menyadari bahwa gadis di depannya ini
jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Rasa takut mulai menyelinap di benaknya, menggantikan amarah yang membakar. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba menyerang lagi. Kali ini, dengan lebih hati-hati, ia mencoba meraih pisau yang terselip di pinggangnya. Namun, Pinkan melihat gerakannya. Sebelum tangannya sempat mencapai gagang pisau, Pinkan sudah bergerak. Ia melesat maju, mengunci pergelangan tangan pria itu lagi, mencegahnya meraih senjata. Pergelangan tangan pria itu kembali terkunci. Kali ini lebih erat. Pinkan memelintirnya, membuat pria itu menjerit kesakitan. Ia menjatuhkan pria itu ke tanah dengan satu gerakan cepat, lalu mengunci kedua tangannya di belakang punggung. Pria itu meronta, namun cengkraman Pinkan begitu kuat. Ia tak berdaya. Pinkan menekan lututnya di punggung pria itu, memastikan ia tidak bisa bergerak. Napasnya sedikit terengah-engah, namun ia tidak terluka parah. Hanya sedikit goresan di lengannya akibat salah satu serangan liar pria itu. Ia menatap pria yang kini terkapar tak berdaya di bawahnya. Wajahnya penuh keringat dan rasa sakit. "Sudah cukup, Pak," kata Pinkan. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Anda sudah kalah." Ia telah memenangkan pertarungan ini. Namun, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Sebuah kebenaran yang akan segera terungkap, yang akan mengubah segalanya. Ia meraih topeng atau helm yang dikenakan pria itu, siap untuk menyingkap identitasnya. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi dan sedikit rasa ingin tahu, Pinkan meraih topeng yang menutupi wajah oknum polisi itu. Topeng itu terbuat dari bahan yang ringan, namun cukup untuk menyamarkan identitas. Ia menariknya perlahan, dan saat topeng itu terlepas, dunia Pinkan seolah berhenti berputar. Wajah yang terpampang di hadapannya bukanlah wajah asing. Itu adalah wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya yang paling berharga. Mata itu, hidung itu, lekuk rahang itu semuanya begitu familiar. Jantung Pinkan berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan gila. Ia merasa seolah-olah seluruh udara di sekitarnya telah lenyap, meninggalkannya dalam kehampaan yang membingungkan. "Bima," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah pertanyaan yang lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada pada pria yang kini terkapar di bawahnya. Pria itu, Bima, mantan rekan seperjuangannya. Sahabatnya di akademi militer, kini terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan rasa malu dan putus asa. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala, seolah tak sanggup menatap mata Pinkan. Kilas balik kembali menyerbu pikiran Pinkan. Kali ini lebih jelas dan menyakitkan. Ia melihat Bima muda, dengan seragam militer yang rapi, senyumnya yang tulus, tawanya yang renyah. Ia melihat mereka berdua berlatih bersama, saling mendukung, berbagi impian tentang masa depan yang cerah, sebagai prajurit yang berbakti. Ia ingat janji-janji yang mereka ucapkan, sumpah setia pada negara dan rakyat. Bagaimana bisa seorang Bima yang ia kenal, seorang yang penuh integritas dan semangat, berakhir seperti ini? Emosi Pinkan campur aduk. Terkejut, tentu saja. Ada rasa sakit yang menusuk melihat sahabatnya terjerumus ke dalam lembah kejahatan. Ada kemarahan, karena Bima telah mengkhianati semua yang mereka yakini. Ada juga rasa sedih yang mendalam, membayangkan bagaimana Bima bisa sampai pada titik ini. Sebuah kepedihan yang tak terlukiskan melanda hatinya. "Bima, apa yang terjadi padamu?" tanya Pinkan lagi. Kali ini dengan suara yang lebih kuat, namun masih diselimuti rasa tidak percaya. Ia melonggarkan sedikit kunciannya, namun tetap waspada. Bima mendongak, matanya berkaca-kaca. "Pinkan," bisiknya, suaranya serak, penuh penyesalan. Aku minta maaf." Permintaan maaf itu, meskipun tulus, tidak cukup untuk menghapus luka di hati Pinkan. Ia melihat betapa Bima telah berubah. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih keras, dan ada bayangan gelap di bawah matanya yang menunjukkan betapa berat beban hidup yang ia pikul. Seragam polisi yang ia kenakan kini terasa seperti ejekan, sebuah topeng lain yang menyembunyikan kebenaran pahit. Pinkan melepaskan kunciannya sepenuhnya. Namun ia tetap duduk di samping Bima, menjaga jarak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Insting prajuritnya menyuruhnya untuk segera melaporkan Bima, untuk menegakkan keadilan. Namun, hatinya berteriak, mengingatkannya pada ikatan persahabatan yang pernah mereka miliki. Dilema ini terasa lebih berat daripada pertarungan fisik
apapun yang pernah ia hadapi. Bima mencoba bangkit, namun Pinkan menahannya dengan tatapan tajam. Jangan bergerak, Bima. Jelaskan. Jelaskan kenapa kau melakukan ini. Kenapa kau mengkhianati semua yang kita yakini. Suara Pinkan bergetar, menahan gejolak emosi yang mengancam untuk meledak. Bima menunduk lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak punya pilihan. Pinkan, aku terjebak. Suara Bima terdengar putus asa. Seolah-olah ia telah kehilangan semua harapan. Pemandangan itu membuat hati Pinkan semakin hancur. Ini adalah puncak konflik yang tak terduga. Sebuah pertempuran batin yang jauh lebih rumit daripada sekadar duel di jalanan sepi. Udara malam terasa dingin. Namun gejolak di hati Pinkan jauh lebih dingin. Ia menatap Bima, mantan sahabatnya, yang kini terkapar di hadapannya. Tak berdaya. Pertanyaan kenapa terus berputar di benaknya. Menuntut jawaban. Bima, dengan suara serak dan mata yang masih berkokak-kakak, akhirnya mulai bercerita. Aku terjerumus. Pinkan, Bima memulai. Suaranya penuh penyesalan. Setelah kita lulus, aku ditempatkan di unit yang berbeda. Awalnya semua baik-baik saja. Aku bekerja keras, mencoba menjadi prajurit yang baik, seperti yang selalu kita impikan. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Tapi, hidup tidak semudah itu. Gaji tidak cukup, kebutuhan keluarga semakin banyak, orang tuaku sakit, adikku butuh biaya sekolah. Aku mencoba mencari jalan, tapi rasanya semua pintu tertutup. Bima menatap Pinkan, matanya memohon pengertian. Lalu, datanglah tawaran itu. Awalnya hanya Kesel Kashilan, membantu mengamankan beberapa transaksi ilegal. Mereka bilang itu tidak akan merugikan siapapun, hanya mempermudah urusan. Pinkan mendengarkan dengan saksama, hatinya tercabik-cabik. Ia bisa merasakan keputusasaan dalam suara Bima. Namun itu tidak membenarkan tindakannya. Tapi kau tahu, itu salah Bima, potong Pinkan. Suaranya tegas. Kau tahu itu melanggar sumpah kita. Bima mengangguk lemah. Aku tahu, Pinkan, aku tahu. Tapi saat itu, aku merasa tidak punya pilihan. Sekali aku masuk, sulit sekali untuk keluar. Mereka punya banyak informasi tentangku, tentang keluargaku. Mereka mengancam aku takut. Air mata kembali membasahi pipi Bima. Aku terjebak dalam lingkaran setan ini. Setiap hari aku membenci diriku sendiri, membenci apa yang telah kulakukan. Aku ingin berhenti, tapi aku tidak tahu caranya. Penjelasan Bima, meskipun menyakitkan, sedikit banyak menjelaskan mengapa ia sampai pada titik ini. Pinkan melihat keputusasaan yang nyata di mata sahabatnya. Namun, di sisi lain, ia juga melihat seragam polisi yang dikenakan Bima, simbol dari keadilan yang telah ia hianati. Dilema ini begitu nyata, begitu berat. Sebagai prajurit, Pinkan dilatih untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ia harus melaporkan kejahatan, terutama jika pelakunya adalah seorang penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya. Ini adalah prinsip yang ia pegang teguh. Namun, sebagai seorang teman, hati Pinkan berteriak. Ia melihat Bima bukan sebagai penjahat semata, melainkan sebagai seorang sahabat yang tersesat, korban dari keadaan dan pilihan yang salah. Jika ia melaporkan Bima, ia tahu konsekuensinya akan sangat berat. Bima akan kehilangan pekerjaannya, mungkin di penjara, dan masa depannya akan hancur. Keluarga Bima juga akan menanggung malu dan kesulitan. Namun, jika ia membiarkan Bima pergi, apakah itu berarti ia mengkhianati prinsip-prinsipnya sendiri? Pak, itu berarti ia membiarkan kejahatan tak dihukum? Ketegangan internal Pinkan mencapai puncaknya. Ia membayangkan wajah para pelatihnya, mendengar kembali sumpah yang pernah ia ucapkan. Ia juga membayangkan wajah Bima saat mereka masih di akademi. Penuh harapan dan idealisme, dua jalan membentang di hadapannya. Dan ia harus memilih salah satunya. Tidak ada jalan tengah. Pinkan memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai emosi di dalam dirinya. Ia harus membuat keputusan yang tepat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bima, dan untuk keadilan. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, sebuah persimpangan hati yang akan menentukan arah masa depannya. Ia harus memilih, dan setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang mendalam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Pinkan membuka matanya. Tatapannya kini lebih tenang, namun menyimpan ketegasan yang mendalam. Ia telah membuat keputusannya. Bukan keputusan yang mudah,
bukan pula keputusan yang hitam putih, melainkan sebuah pilihan yang lahir dari perpaduan prinsip dan belas kasihan. Bima, kata Pinkan. Suaranya pelan namun jelas. Aku tidak akan melaporkanmu. Mata Bima terbelalak, tak percaya. Sebuah napas lega keluar dari bibirnya. Seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Namun, Pinkan belum selesai. Tapi, lanjut Pinkan. Nadanya berubah menjadi peringatan keras. Ini bukan berarti kau bebas. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Bima. Kau harus berhenti. Kau harus keluar dari lingkaran ini. Sekarang, Bima mengangguk cepat. Air mata kembali mengalir. Kali ini air mata kelegaan dan rasa syukur. Aku akan. Pinkan, aku bersumpah, aku akan berhenti. Aku akan mencari cara. Terima kasih banyak. Pinkan menatapnya lekat-lekat. Aku tidak ingin mendengar janji kosong, Bima. Aku ingin melihat tindakan. Kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkan kesempatan ini. Jika aku mendengar kau melakukan ini lagi, atau jika kau terlibat dalam kejahatan apapun, aku tidak akan ragu untuk melaporkanmu. Dan kali ini, tidak ada belas kasihan. Bima mengangguk. Lagi, kali ini dengan lebih mantap. Aku mengerti, Pinkan. Aku akan berubah. Aku akan mencari pekerjaan lain. Apapun itu, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Ada kelegaan yang luar biasa di wajah Bima, namun juga bayangan penyesalan yang mendalam. Pinkan tahu bahwa keputusannya ini akan memiliki konsekuensi. Ia telah melanggar sedikit dari prinsipnya sebagai prajurit yang teguh pada aturan. Demi sebuah ikatan masa lalu dan harapan akan perubahan, ia telah memilih untuk memberikan kesempatan kedua. Sebuah tindakan yang mungkin dianggap naif oleh sebagian orang. Namun bagi Pinkan, itu adalah pilihan yang terasa paling manusiawi. Lepaskan seragam ini, Bima. Perintah Pinkan, menunjuk seragam. Polisi yang dikenakan Bima. Ini bukan lagi milikmu, kau telah mengotorinya. Dengan tangan gemetar, Bima melepaskan seragamnya. Ia menyerahkannya kepada Pinkan. Pinkan mengambilnya, melipatnya dengan rapi, lalu meletakkannya di sampingnya. Seragam itu, yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, kini terasa begitu berat. Penuh dengan cerita pengkhianatan dan keputusasaan. Pergilah, Bima, kata Pinkan. Suaranya melembut. Carilah jalan yang benar. Jangan pernah kembali ke sini. Dan jangan pernah lupakan apa yang terjadi malam ini. Bima bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa sakit. Namun jiwanya sedikit lebih ringan. Ia menatap Pinkan. Matanya penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Aku tidak akan pernah melupakan ini, Pinkan. Aku berjanji. Tanpa kata-kata lagi, Bima berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Pinkan memandang punggungnya hingga tak terlihat lagi. Ia tahu bahwa ia telah mengambil risiko besar. Ia telah memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan kekuasaan, seseorang yang telah melanggar hukum. Namun, ia juga percaya pada potensi perubahan dalam diri setiap manusia. Malam itu, Pinkan pulang dengan perasaan campur aduk, ada kelegaan karena pertarungan telah usai. Namun juga beban pikiran yang baru. Ia telah menghadapi musuh, mengalahkannya, dan kemudian dihadapkan pada dilema moral yang menguji batas kemanusiaannya. Keputusannya telah dibuat, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya, berharap bahwa pilihannya adalah yang terbaik, bukan hanya untuk Bima, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Perjalanan Pinkan menuju keadilan, ia sadar, tidak selalu lurus dan mudah. Hari-hari berlalu, setelah insiden di Senja itu, Pinkan kembali ke rutinitasnya sebagai prajurit. Namun ada yang berbeda dalam dirinya. Pengalaman pahit bertemu Bima, mantan sahabatnya, dan keputusan sulit yang ia ambil, telah meninggalkan jejak mendalam. Pikirannya seringkali melayang, merenungkan arti keadilan yang sesungguhnya. Apakah keadilan selalu berarti hukuman, atau adakah ruang untuk pengampunan dan kesempatan kedua? Ia seringkali duduk sendirian di malam hari, memandangi seragam polisi, yang dulu dikenakan Bima, yang kini ia simpan di sebuah kotak tersembunyi, simbol dari sebuah pengkhianatan, namun juga pengingat akan sebuah dilema moral yang telah ia hadapi. Ia tahu bahwa secara etika militer, ia seharusnya melaporkan Bima. Namun, hatinya telah memilih jalan lain. Sebuah jalan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada sedikit kecurigaan dari pihak berwenang terkait insiden pemalakan yang sempat dilaporkan oleh warga lain di area yang sama. Pinkan dipanggil untuk memberikan keterangan, namun, ia berhasil menjaga ceritanya tetap samar. Tidak menyebutkan identitas Bima, ia mengatakan,
bahwa ia berhasil melarikan diri dari seorang oknum yang mencoba memalaknya, dan ia tidak melihat wajahnya dengan jelas karena gelap, dan pria itu mengenakan penutup kepala. Keterangan Pinkan, yang dikenal sebagai prajurit jujur dan berintegritas, diterima tanpa banyak pertanyaan lebih lanjut. Ia berhasil menutupi jejaknya untuk saat ini. Namun, Pinkan tidak bisa diam begitu saja. Meskipun ia memilih untuk tidak melaporkan Bima, ia merasa bertanggung jawab untuk memahami lebih jauh tentang jaringan kejahatan yang mungkin melibatkan Bima. Ia mulai melakukan penyelidikan Castle Castellan secara diam-diam, memanfaatkan pengetahuannya tentang dunia intelijen dan jaringan informasi yang ia miliki sebagai prajurit. Ia tidak ingin terlibat langsung, namun ia ingin tahu seberapa besar jaringan ini dan siapa saja yang terlibat. Ia mulai mengamati berita-berita kriminal, mencari pola, mencari nama-nama yang mungkin terkait dengan apa yang Bima ceritakan. Ia mempelajari modus operandi kejahatan jalanan, khususnya yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum. Semakin banyak ia tahu, semakin ia menyadari betapa rumit dan berbahayanya dunia gelap itu. Perjalanan ini membuat Pinkan semakin bijaksana. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak nuansa abu-abu, banyak cerita di balik setiap tindakan. Ia juga belajar tentang batas-batas kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Meskipun ia tidak bisa secara langsung menegakkan keadilan dalam kasus Bima, Pinkan merasa bahwa ia bisa berkontribusi dengan caranya sendiri. Mungkin dengan memberikan informasi kepada pihak yang tepat, atau dengan menjadi lebih waspada terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungannya. Ia tidak lagi hanya seorang prajurit yang mengikuti perintah, melainkan seorang individu yang lebih peka terhadap dinamika sosial dan moralitas setiap malam. Sebelum tidur, Pinkan selalu memikirkan Bima. Apakah Bima benar-benar berubah? Apakah ia berhasil keluar dari lingkaran setan itu? Harapan itu selalu ada, bercampur dengan kekhawatiran yang samar. Ia tahu bahwa jalan keadilan itu berliku, penuh dengan tantangan dan dilema. Namun, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih terbuka. Waktu terus berjalan, membawa Pinkan semakin jauh dari malam yang mengubah hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuannya dengan Bima. Pinkan masih menjalankan tugasnya sebagai prajurit dengan dedikasi penuh. Namun, ada perubahan halus dalam dirinya. Ia menjadi lebih reflektif, lebih memahami kompleksitas manusia dan dunia di sekitarnya. Suatu hari, saat ia sedang membaca berita daring, sebuah artikel kecil menarik perhatiannya. Berita itu mengulas tentang penangkapan beberapa anggota sindikat kejahatan jalanan yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Tidak ada nama Bima yang disebutkan. Namun ada detail-detail kecil yang membuat Pinkan teringat akan cerita Bima tentang jaringan yang menjebaknya. Ia tidak tahu apakah Bima terlibat dalam penangkapan itu, atau apakah ia berhasil melarikan diri dan memulai hidup baru. Namun, ada secercah harapan di hati Pinkan bahwa Bima telah menepati janjinya. Pengalaman pahit itu telah membentuk Pinkan menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan bertarung atau menegakkan aturan secara kaku. Kekuatan sejati juga tentang keteguhan hati dalam menghadapi dilema moral, tentang belas kasihan yang tulus, dan tentang kebijaksanaan untuk melihat melampaui permukaan. Pinkan mulai mencari cara untuk berkontribusi pada keadilan dengan caranya sendiri, di luar jalur militer resmi yang terkadang terasa kaku. Ia mulai menjadi sukarelawan di sebuah organisasi non-Pemorina yang berfokus pada rehabilitasi mantan narapidana dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Ia menggunakan pengalamannya, pengetahuannya tentang psikologi manusia, dan kemampuannya untuk memahami orang lain, untuk membantu mereka yang ingin berubah. Ia tidak pernah menceritakan kisah Bima secara langsung. Namun pengalaman itu menjadi motivasi tersembunyi di balik setiap usahanya. Dalam setiap interaksi, Pinkan selalu menekankan pentingnya integritas dan pilihan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, asalkan mereka diberi kesempatan dan bimbingan yang tepat. Ia tidak lagi melihat dunia hanya dalam dua warna, hitam dan putih, melainkan dalam spektrum warna yang luas, penuh dengan nuansa dan kemungkinan. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di taman kota, ia melihat seorang pria yang duduk di bangku,
membaca buku dengan tenang. Pria itu tampak familiar, namun Pinkan tidak bisa memastikan. Ia hanya melihat punggungnya. Pria itu memiliki postur yang mirip dengan Bima, namun rambutnya lebih pendek dan ia tampak lebih kurus. Pinkan tidak mendekat. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum penuh harapan. Apakah itu Bima? Ia tidak tahu, dan mungkin tidak perlu tahu. Yang penting adalah ada harapan. Kisah Pinkan adalah kisah tentang keberanian. Bukan hanya keberanian fisik dalam menghadapi bahaya, tetapi juga keberanian moral dalam menghadapi dilema yang sulit. Ini adalah kisah tentang keadilan yang tidak selalu datang dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam bentuk kesempatan kedua. Dan ini adalah kisah tentang seorang prajurit wanita yang menemukan bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada hati yang teguh, pikiran yang bijaksana, dan jiwa yang penuh belas kasihan. Pinkan melihat ke depan, ke arah fajar baru yang akan segera menyingsing. Ia siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang, dengan pelajaran berharga dari masa lalu dan harapan yang membara di dalam hatinya. Perjalanannya masih panjang, namun ia tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Karena ia adalah Pinkan, seorang prajurit sejati, dalam setiap arti kata.